Shalom, kembali kita akan mendengarkan renungan pada pagi ini. Jemaat Gereja Masehat Menara ke-7 Yosodipuro dengan judul Orang-orang yang setia tidak akan gagal. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan boleh bersama-sama dengan kami. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Ayat firman Tuhan terdapat dalam Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus atau iman Yesus. Saudara yang kasih, pada zaman ini kita memerlukan lebih daripada kepandaian manusia untuk membaca dan menyelidiki Alkitab atau kitab suci. Dan jikalau kita datang kepada firman Allah dengan kerendahan hati, maka ia akan mendirikan suatu standar bagi kita untuk melawan unsur yang tidak mengindahkan hukum. Banyak sekarang orang yang tidak mempedulikan hukum, teristimewa 10 hukum Tuhan. Sulit untuk mempertahankan dengan teguh permulaan keyakinan kita sampai pada kesudahan, dan kesulitan itu akan semakin bertambah bila ada pengaruh-pengaruh yang tersembunyi yang secara tetap bekerja memasukkan roh yang lain, yaitu unsur-unsur yang bekerja menghalang-halangi yang berada di pihak setan dalam persoalan. Ketika tidak ada penganiayaan atau tidak ada kesukaran, maka terdapat di antara kita banyak orang-orang yang tampaknya pantas, orang-orang yang kekristenan mereka tidak dapat diragukan. Tetapi apabila datang penganiayaan, pencobaan, kesulitan, maka mereka akan meninggalkan kita. Ketika keadaan gawat, mereka akan melihat kekuatan pertimbangan yang kelihatannya bagus, yang sangat mempengaruhi pikiran mereka. Setan sudah menyediakan pelbagai jerat untuk menghadapi bermacam-macam pikiran. Apabila hukum Allah diremehkan, maka gereja akan ditampi dengan kesukaran yang sengit. Suatu kedudukan yang lebih besar daripada yang kita harapkan sekarang akan memberikan perhatian kepada roh-roh yang membujuk dan ajaran-ajaran setan. Kemudian gantinya menjadi kuat ketika dibawa ke dalam tempat yang sukar. Banyak orang yang terbukti bahwa mereka bukanlah cabang-cabang yang hidup daripada pokok anggur yang benar. Tetapi ketika dunia menolak hukum Allah, apa akibatnya terhadap orang benar, orang yang setia dan menurut perintah Tuhan atau 10 hukum Tuhan? Akankah mereka hanyut oleh arus kejahatan yang kuat? Oleh sebab itu begitu banyak orang yang menyamakan kedudukan mereka sendiri di bawah panji raja kegelapan. Akan goyahkah umat Allah yang memelihara perintah Allah dari kesetiaan mereka? Tidak mungkin, saudara. Kenapa? Tidak ada orang yang berdiam di dalam Kristus yang akan gagal atau jatuh. Para pengikutnya akan tunduk dengan taat kepada kekuasaan yang lebih tinggi daripada setiap penguasa duniawi. Sehingga Petrus dan rasul-rasul menjawab di dalam Kisah 5 ayat 29, kita harus lebih taat kepada hukum Allah, perintah-perintah Tuhan daripada perintah manusia. Para pengikutnya akan tunduk dengan taat kepada kekuasaan yang lebih tinggi daripada setiap penguasa duniawi. Sementara keanggotaan dilancarkan terhadap perintah-perintah Allah, kemudian membawa banyak orang menindas kebenaran dan tidak menghormatinya, maka orang-orang yang setia dengan ketekunan yang lebih besar akan meninggikan kebenaran-kebenaran yang terkenal itu. Kita tidak dibiarkan menempuh jalan kita sendiri.
Kita harus mencari nasihat di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab. Dan dengan kerendahan hati meminta bimbingannya, meminta tuntunan daripada Roh Kudus. Dan menyerahkan kemauan kita kepada kemauannya. Maka dengan demikian kita tidak dapat melakukan sesuatu tanpa Allah. Artinya di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, Allah yang dinomorsatukan. Dengan demikian maka kita tidak akan gagal menghadapi ujian-ujian yang ada di hadapan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan saya menyampaikan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Amin.